Apa itu IPS? IPS adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial, di mana IPS ini menjadi salah satu mata pelajaran yang merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu sosial ini dikelompokkan karena memiliki ciri-ciri yang sama, yakni pemahaman tentang sosial. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar merupakan aspek penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap dunia luar, seperti bagaimana mereka berbaur dengan masyarakat, bagaimana mereka memahami tentang suatu budaya, juga memahami struktur sosial. Yang kedua ada paradigma pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Paradigma pendidikan ilmu pengetahuan sosial ialah model atau kerangka berpikir pengembangan ilmu pengetahuan sosial yang direncanakan dalam kurikulum atau pada sistem pendidikan yang di setiap wilayahnya berbeda, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Pada era kurikulum merdeka saat ini, paradigma pendidikan ilmu pengetahuan sosial mengalami perubahan. Yang pertama ada pengintegrasian mata pelajaran. Siswa diajak untuk memahami lebih luas tentang ilmu sosial. Yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk memahami tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar dan diajak untuk mencari solusi secara bersama. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan. Selain pengetahuan, ada juga keterampilan, di mana siswa harus berpikir kritis, berkomunikasi, dan juga berkolaborasi. Dan juga siswa diajak untuk aktif berpartisipasi baik itu dalam proses pembelajaran maupun di kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir ada pendekatan inklusif. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan juga kemampuan mereka. Paradigma pendidikan IPS sekolah dasar di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kelas ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar seringkali mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam aktivitas penelitian, simulasi, dan peran aktif dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi mereka juga terlibat langsung dalam menjelajahi konsep-konsep yang berbeda melalui proyek-proyek yang berorientasi pada hasil. Adapun kurikulum IPS di Amerika Serikat biasanya mencakup beberapa topik inti seperti satu, sejarah lokal dan nasional. Siswa mempelajari tentang sejarah tempat tinggal mereka sendiri serta sejarah negara secara keseluruhan. Mereka mempelajari peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh bersejarah, dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, ada geografi. Ini mencakup studi tentang lokasi, distribusi, dan karakteristik fisik bumi, serta hubungannya dengan manusia. Nah, siswa mempelajari tentang peta, wilayah, iklim, ekosistem, dan keterkaitan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, ekonomi. Siswa mempelajari konsep dasar ekonomi termasuk penawaran dan permintaan, peran konsumen dan produsen, pasar, kebijakan ekonomi, dan bagaimana ekonomi beroperasi dalam masyarakat. Yang keempat, terakhir, ini mencakup studi tentang sistem pemerintahan di Amerika Serikat, termasuk konsep dasar ekonomi, cabang-cabang pemerintah, dan hak kewajiban warga negara, serta proses politik seperti pemilihan umum. Adapun tujuan dari pendidikan ilmu sosial di Amerika Serikat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dasar ilmu sosial dan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis mereka. Melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek ini, siswa diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, membangun pemahaman yang mendalam tentang materi, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk kehidupan mereka di masyarakat. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang paradigma pendidikan IPS sekolah dasar di Hong Kong. Paradigma pendidikan IPS sekolah dasar di Hong Kong cenderung lebih terstruktur dan fokus pada pengajaran langsung. Kurikulum ilmu sosial di Hong Kong mungkin menekankan pemahaman prinsip-prinsip dasar dan menekankan pengetahuan faktual dan konseptual dalam sebuah sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Siswa Hong Kong juga memiliki kesempatan untuk mempelajari sejarah dan budaya Tiongkok sebagai bagian penting dari kurikulum ilmu sosial mereka. Tujuan utama pendidikan ilmu sosial di Hong Kong adalah untuk memberikan siswa pemahaman mendalam tentang masyarakat dan lingkungan global dan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Utama dalam pendekatan pengajaran dan kurikulum
pendidikan IPS di negara Amerika dan Hong Kong. Perbedaan utama antara pendekatan pendidikan Amerika dan Hong Kong adalah tingkat otonomi siswa dan peran guru dalam pembelajaran. Di Amerika Serikat, pendekatan berbasis proyek memberikan peluang bagi siswa untuk merasa memiliki pembelajaran mereka sendiri. Sedangkan di negara Hong Kong memiliki pendekatan pendidikan yang berpusat pada guru. Pendekatan berbasis proyek di Amerika Serikat mendorong partisipasi siswa dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Sedangkan pendekatan pendidikan langsung Hong Kong menekankan pemahaman konseptual dan pengetahuan faktual. Kurikulum ilmu sosial di Amerika dirancang untuk membekali siswa dengan pemahaman komprehensif tentang berbagai aspek masyarakat, budaya, dan sistem politik baik di tingkat lokal maupun nasional, meliputi berbagai topik termasuk sejarah, geografi, ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Siswa dituntut tidak hanya mempelajari fakta dan peristiwa sejarah yang penting, namun juga memahami konteksnya, menganalisis sebab akibat, serta mengkaji dampak sosial, politik, dan ekonomi. Kurikulum ini dirancang untuk mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa, dengan penekanan pada pemecahan masalah, mengevaluasi bukti, dan membangun argumen berdasarkan analisis yang cermat. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan kurikulum ilmu sosial di Hong Kong berfokus pada pemahaman prinsip dasar dan pengetahuan faktual di bidang sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Hal ini mencakup pemahaman tentang struktur politik dan ekonomi, fenomena sejarah penting, dan aspek geografis yang mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, penekanan khusus diberikan pada pemahaman sejarah dan budaya Tiongkok sebagai bagian internal dari kurikulum ilmu sosial di Hong Kong. Siswa akan memiliki kesempatan untuk mempelajari aspek-aspek penting dari sejarah dan budaya Tiongkok, termasuk perkembangan politik, filsafat, seni, dan tradisi. Dengan kurikulum ini, tujuan pendidikan ilmu sosial di Hong Kong adalah memberikan siswa pemahaman yang komprehensif tentang masyarakat lokal dan global, serta memperkuat rasa kebangsaan dan identitas kenegaraan di Hong Kong. Meskipun paradigma pendidikan ilmu sosial di sekolah dasar, baik di Amerika Serikat dan Hong Kong, memiliki perbedaan yang signifikan dalam pendekatan pengajaran, kurikulum, dan tujuan pendidikan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan pemahaman siswa yang mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Perbandingan ini memberikan wawasan berharga mengenai perkembangan pendidikan IPS di negara lain dan menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sosial ketika merancang kurikulum dan pendekatan pedagogi.